Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Eri. Di sini gue mau cerita terkait pengalaman gue kemarin melakukan tes di PT Paragon. Sebelumnya gue itu kemarin apply untuk bagian administrasi dan juga staff finance di head office Jakarta Selatan. Nah, gue dapet loker ini itu dari Instagram. Kemudian gue diarahkan untuk menuju website yaitu Mitra Insan Sejahtera. Nah, kebetulan setelah gue baca-baca, PT Paros ini itu bekerja sama dengan PT Mitra Insan Sejahtera terkait dengan perekrutan karyawannya. Setelah itu, gue melakukan pengisian data diri sekaligus melakukan tes online tahap pertama. Jadi setelah melakukan pengisian data diri, di sana juga di website yang sama gue melakukan tes online, psikotes. Itu terkait dengan tes kepribadian sendiri sih, kayak gak ada hitung-hitungannya, kayak pure bener-bener terkait dengan kepribadian kita, kayak gitu. Pokoknya kita harus jawabnya sesuai sama apa yang ada pada diri kita untuk tes online yang pertama. Kemudian gak lama dari melakukan tes online tersebut, sekitar 2-4 harian, gue mendapatkan email kembali dan gue dinyatakan lolos untuk tes tahap kedua. Nah, untuk tes tahap keduanya sendiri ini dilakukan secara offline di setiap outlet atau cabang-cabang PT Paros, cabang PT Paros gitu. Kebetulan di Cianjur, kebetulan gue sendiri ini berdomisilinya di Cianjur dan gak ada outlet yang bekerja sama dengan PT Paros. Nah, di email tersebut gue diarahkan menuju link untuk melakukan penjadwalan online tes yang kedua. Di sana ada pilihannya, itu ada di Jakarta, Jakarta, Bogor, Bandung, pokoknya banyak deh, sesuai sama yang terdekat dari domisili kita. Kebetulan yang terdekat dari domisili gue itu yaitu di Bandung. Dan gue melakukan pendaftaran untuk psikotes tahap kedua itu di Bandung pada jam 1 siang sampai dengan jam 5 siang. Nah, di sana kita itu harus benar-benar on time dan gak boleh ngaret sama sekali. Kalau bisa itu kalian datangnya itu 10 menit atau 20 menit sebelum waktu psikotes dimulai. Kenapa? Karena itu benar-benar keteteran banget kalau misalnya kalian gak langsung on time datangnya. Kayak kemarin cerita gue datang itu, gue nyampe Bandung itu pas teng banget jam 1. Dan yang di Bandung ini lokasinya di Jalan Holis nomor 216. Nah, kemudian gue nyampe ke lokasinya itu sekitar jam 1:10. Dan bener-bener keteteran banget. Pas awal masuk kita dimintain kayak fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan juga print out bahwa bukti kita bisa mengikuti tes tahap kedua. Itu nanti ada sih disampaikan di emailnya itu terkait apa aja yang harus kita bawa. Untuk alat tulis sendiri gak usah kita bawa alat tulis karena udah disediain dari PT Parosnya sendiri. Nah, untuk apa aja sih tahapan-tahapan atau apa aja sih yang kita kerjain di tes tahap kedua ini? Nah, di tahap kedua ini kita itu benar-benar dihadapkan dengan ribuan soal. Menurut gue sih itu kayak 1000 soalan kurang lebih. Tapi kebanyakan sama terkait dengan tes karakteristik pribadi gitu. Nah, untuk hitung-hitungannya ada itu sekitar 30 soal, tapi itu kayak gak bener-bener hitungan yang kayak deret angka atau logaritma, pokoknya bukan tes-tes kayak gitu. Itu kayak yang hal mendasar. Contohnya kayak 30 buah dibagikan kepada 2 orang, hasilnya berapa? 15, ya kayak gitu-gitulah yang sederhana. Selain itu juga di tes tahap kedua ini kita dihadapkan dengan tes yang gambar-gambar gitu loh, yang kayak gambar F misalnya diputerin itu bakalan jadi gimana,
Terus ada berapa yang sama kayak gitu. Terus ada tes apa lagi ya, tes gambar, oh ya, terus tes mengingat juga, kayak kita diberikan waktu untuk mengingat sebuah kata-kata gitu selama kurang lebih 2 atau 3 menit. Setelah itu ya kita dites untuk mengingat ya tentang mengingat itu. Setelah pokoknya bisa sampai ribuan, dan itu kita harus benar-benar cepet sih bacanya. Kalau misalnya nggak cepet kayak keteteran gitu, dan bakal dicepet-cepetin sama yang ngawasnya kayak Siti Juwir ya, waktunya sekitar 30 menit dan soal yang belum dikerjakan 900 soal. Kayak shock banget gak sih, kayak hah gila 900 soal belum dikerjain dan waktunya 30 menit. Itu tuh kayak soal tesnya itu gak cuma pilihan A, B, A, B, tapi ada juga yang esai untuk matematikanya. Untuk apa ya, untuk matematikanya itu esai, kayak kita ketikin 25, 15 kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Nah, setelah kita beres nih melakukan pengisian soal, kemudian tahap terakhirnya itu kita melakukan pengisian data diri. Nah, udah mengisi data diri tersebut, kita selesai melakukan tes tahap kedua. Kemudian penjaganya menginfokan bahwa kita akan menyatakan lolos atau tidak, atau ya untuk tahap berikutnya akan diinfokan sekitar 4 mingguan atau 1 bulan. Gila lama banget ya, tapi semoga aja sih, soalnya gue baru mengikuti sampai ke tahap 2. Semangat buat teman-teman yang lagi berjuang mencari pekerjaan seperti gue ini, yang kayak setiap hari gue cari loker dari IG, dari LinkedIn, dari temen. Pokoknya semangat, semoga kita mendapatkan pekerjaan yang tetap di waktu yang tepat. Amin. Oke, cukup sekian video gue terkait dengan pengalaman gue tes di PT Paragon sebagai staf administrasi dan staf finance. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mau melakukan tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.